Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarin aja. Kan ada yang balas tuh di bawah. Biarin Iya, aja. Kita anggapi orang gila ya kayak gini. Kita nanti ikut gila. Ya biarin aja. Dokter malah lebih lebih apa namanya? Lebih teliti mengidentifikasi orang-orang yang Ya, terindikasi gila. saya sekolah punya ijazah, nggak main-main, gitu loh. Masa saya mau kalah sama orang gila? Ya biarin aja deh tuh. Betul, betul, betul. Ilmu nasab, judulnya keren banget ilmu nasab. Lu lagi. Mana Om Kibit? enggak, saya cuma apa namanya, eh, Hasan Keriting Demit beraninya bersuara di tempat gaib katanya. Lah diketawain orang bang kalau anda mengatakan saya seperti itu bang. Saya tuh udah keliling Oh, kemana-mana bang. ini si Gus Hasan nih, di Jalan Mustafa nih Gus Hasan. Gitu. Oh, gimana Gus? Nasab masih berjalan apa udah rungkat nasab? Udah rungkat dari dulu rungkatnya itu. Kok masih nanya sekarang? Oh, dari dulu. Nasab siapa yang rungkat? Ya nasabah Alawi, nasabah siapa lagi yang rungkat? Ah, di lapangan enggak. Ah. Oh di lapangan. Oh jadi begini ya, isbat nasab itu di lapangan ya, bukan di narkoba ya. Iya, di sini kan bukan nggak ada ulama ahli nasab juga di Indonesia. Itu Ngapain yang di emang? lapangan tukang tahu, bukan Oh nasab. di lapangan katanya. Iya, di lapangan di masyarakat nggak ngefek. Ngefeknya apaan nggak? Oh nggak ngefek. Dia ini kan gitu beban ya. sang Ya guru. syukurlah kalau Dia nggak kan ngefek, beban sang guru. alhamdulillah. Ya, Udah maksudnya ya. kita sama-sama aja lah. Udah Nih, mau nih, nih, Gus Hasan. mau nasabnya Dia beban siapapun, sang yang guru. penting itu takwanya. Begitu. Biarin Mau aja. nasab siapapun kan. Emang kenapa? Iya, sudah Masalahnya nasab apa dengan kau udah. nasab? Iya, nasab kau udah soheh sudah. Soheh menurut kau Enggak, aja. saya nanya masalahnya apa dengan nasab? Nggak ada masalah. Emang rukun Islam nasab? Emang rukun Kalau iman? ndak Enggak. ngerti masalah bahas nasab, gak usah lah awak banyak cakap lah di sini. Tahu nggak Emang Bapak berbobot ngerti juga masalah lah. nasab? Wah, yang Bapaknya jelas ini ada ahlinya di atas. Kau nerocos aja di sini. Berilmu siapa kagak, ahlinya? nerocos aja lu. Apa yang nyerocos? Saya Itu ngomong baik-baik dari tadi. Kenapa itu jadi saya Ya kalau disuruh? tentang kamu nasab. awak mau diskusi kah atau apa di sini? Lah Diskusi saya dengan tadi Gus nanya, Hasan, adu emang Ya dalil silakan atau Bunda Nelly. Silakan tadi Bunda saya Nelly, nanya, silakan. emang nasab Balawi udah, rungkat? Kok Anda yang udah stop marah? dulu. Baru Stop dulu, stop dulu, stop dulu. Stop. Biasa Stop dulu aja nanti. dong, saya baik-baik. Kok jadi marah-marah gini? Pasti kenapa? Udah, Nggak ada stop yang dulu. marah, nggak ada yang marah. Kenapa sih? Ada orang marah sama orang itu. Enggak gitu loh. Tadi kan gua nanya, emang nasab Balawi rungkat? Kok marah-marah? Rungkat dari dulu. Yang marah Dari siapa suara 550 hati? tahun Yang yang marah Udah lalu. siapa dijawab suara biasa. Jangan dulu. Kan sudah dijawab sama saya. Iya, Sudah itu rungkat kan sudah lama. ya rungkat itu kan menurut Anda. Kan gitu, simpel kan. Nah, terus Aku menurut menanyakan. kamu itu gak rungkatnya di mana? Satu, ya kenapa Presiden Prabowo Jelasin, jelasin. itu aduh tetap lagi presiden. ya, Sebentar teman-teman. Kita pengen lihat narasinya teman-teman. Biarin aja. Presiden Prabowo iya, kenapa? diam dulu. Sebab begini ya, kemarin kedatangan Habib Umar bin Hafid, begitu disambut sama para tokoh artis masyarakat setempat. Artis. Terus? Itu yang pertama. Yang kedua, kita Oke. lihat berita kemarin berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu, Presiden Prabowo mengumpulkan semua ulama. Salah satunya di situ juga ada Pak Habaib, Pak Alawi. Jadi kalau di masyarakat menurut saya nggak ngaruh gitu loh, Gus Hasan. Jadi Ya. saya apa salahnya saya ngomong gitu kan? Nggak salah saya ngomong gitu. Kamu mau tahu salahnya? Ya nggak apa-apa, koreksi. Saya nggak marah. Oke. Kenapa? Nggak apa-apa. Oke, dengarkan ya. Ini. Saya sarankan kamu itu mempelajari tentang ilmu nasab dulu. Karena ya verifikasi nasab itu bukan berdasarkan masyarakat, bukan berdasarkan hubungan silaturahmi, bukan berdasarkan hubungan besan, bukan berdasarkan hubungan akademik, ya kan? Tapi ya yang memiliki otoritas mengesahkan dan membatalkan nasab itu Naqabatul Ashraf gitu loh. Nah, yang membatalkan nasab Ba'alawi ini bukan Kiai Imad, bukan kita, tapi Naqabatul Ashraf di dalam kitabnya As-Suyuful Mujriyah. Lalu disampaikan oleh kita berdasarkan argumentasi dari Naqabah itu, ya kan?
Nah, di situ letak salahnya kamu. Kamu tidak paham siapa yang punya otoritas mengesahkan nasab dan bagaimana kaifiah nasab. Kaifiah nasab itu ya bukan karena masyarakat ini mengundang dia untuk pengajian jadi sah nasabnya. Karena presiden mendatangkan para ulama, diantaranya di situ ada Ba'alawi jadi sah nasabnya Ba'alawi. Itu kaifiah dari mana? Metodologinya dari mana itu, Bung? Terus begini, Gus. Tadi Gus bilang katanya dari Nakobatul Ashraf. Terus saya nanya, Nakoba mana yang membatalkan nasab Ba'alawi? Boleh dong saya tanya. Barusan saya sebutkan Nakobatul Ashraf atau dibiyin fi alamil islami Irak. Namanya Asuyuful Mujliyah kitabnya. Masih nanya lagi Anda ini. Itu kan tadi sudah 3 bilang tahun setengah, saudara. Sudah 3 tadi tahun kan- setengah. Tidak Tidak ada yang bisa menjawab. Jangankan kamu, Rumel Abbas aja nggak bisa jawab, apalagi kamu gitu loh. Irak Bukan itu kelas Gus Hasan, nggak usah diladenin, Gus. Nakoba Irak itu bukan Orang ini nggak membatalkan usah tapi tidak diladenin. Ini menyebutkan. urusan saya. Tapi lihat Nakoba Mesir, lihat selesaikan Nakoba aja yang ini. lain. Ayo di Mesir, Yaman, di Yordan apa? Kenapa ada tolong. hubungan dengan Irak? tolong, Sebentar, orang Bang Nanas. Bentar, Bang Bang. Nanas. Bukan kelas abang, bukan bukan Gus Hasan, Maaf, bukan. maaf. Sebentar, Saya mau sebentar. nanya. Sebentar. Di room ini jangan ada yang berkata kasar ya. Ya, silakan lanjut. Jadi begini ya teman-teman ya. Ya begini ya. Suara hati ini sudah kelihatan bohongnya. Kenapa saya katakan kelihatan bohongnya? Tadi jelas ya semua teman-teman mendengarkan bahwasanya Nakoba Irak itu bukan membatalkan nasab Ba'alawi, tapi tidak menyebutkan katanya. Nah ini kan kebohongan yang nyata ini. Ya kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, dia membawa nama Mesir. Dia membawa nama Yaman. Mana ada Nakobah yang mengisbat nasab Ba'alawi di Mesir? Mana syahadahnya? Gitu loh. Kalau memang Ba'alawi itu punya syahadah isbat nasab dari Mesir, ya polemik nasab nggak akan terjadi, Pak. Karena apa? Ba'alawi itu karakternya nggak perlu diminta, dia udah pamer, Pak. Gitu loh. Tuh itu namanya personal tendensius. Loh, kok personal Itu tendensius Anda. gimana? Ba'alawi itu karakternya personal itu itu sudah keluar gimana dari sih? sifat itu sudah keluar dari bab nasab. Karakternya Ba'alawi itu apa ya, nggak diminta juga menyodorkan apa, nggak boleh, Pak. Nah, Nggak boleh begitu. buktinya dia setiap ada di panggung-panggung, nggak ada orang yang nanya dia turunan siapa. Dia mengaku, Pak, dalam diri kami ini mengalir darah Nabi, kami ini. Lah, emang Bukan dia darah Nabi itu Nabi. bukan 1, 2, 3, Pak. Emang Lah, buktinya beliau itu mana? Nabi. Lah iya Emang buktinya mana? Buktinya mana? Lah. Bisa nggak kau buktikan? Anda aja tidak bisa membuktikan kok. Cuman keluar-keluar doang. Ayo saya anterin ke Robito yuk. Kebetulan saya punya paman di Robito. Ayo sekarang mau kapan? Ayo. Ya Allah. Makanya kata saya juga bukan kelas Gus Hasan, bukan kelas Gus Hasan. Gitu loh. Ini lucu teman-teman. Ini lucu teman-teman ya. Ini sangat lucu sekali teman-teman. Ini sangat lucu sekali. Ujung-ujungnya ke Rebito. Selekus, Jadi maaf. sebentar Bang Ade ya, sebentar Bang Ade. Ini orang ini sangat lucu Bang Ade. Karena apa ya? Sekarang Karena begini, dia Pak. ketinggalan kereta Bang Ade. 2 tahun yang lalu Gus Alizen, terus Gus Islah Al-Qudusi dan saya itu datang ke Robito ngundang mereka. Saya dikasih white coffee itu. Dan mereka itu tidak bisa menunjukkan syahadahnya. Mereka bilang apa? Sudah clear nasab Ba'alawi bagi kita, nggak perlu diperdebatkan lagi. Anda percaya atau tidak itu terserah. Itu jawaban Robito. Kok kamu ngajak ke udah, Robito lagi? Itu kan lucu kamu itu. Ya kalau begitu kan udah simpel, udah clear kan, kenapa dibermasalahin? Lucu. Apa yang Lucu. masalahnya gimana? Kumpul aja lah sama tanam lah awak. Bukan cucu Ya kan Nabi. udah Udah clear. Oh, ya. Katanya Udah tadi malu-maluin. clear. Terus Punya masalahnya paman segala katanya. Udah ente malu-maluin aja, bagusan turun aja lah di sini, nggak berkualitas itu. Nggak berbobot. Berarti gua nggak salah. Gus Hasan aja nggak berkualitas Selama kok. ini nggak Emang Gus percaya Hasan ya? berkualitas. Coba sebutkan ke saya ulama yang menyebutkan Pak Udah. harus Pokoknya makin kemana-mana ini. Pengetahuan nggak ada, cuma ngerecoki Gus Hasan dalam Bukan menjelaskan ini, Gus Hasan. gerecokin, saya mau nanya, ada gak satu ulama yang menyebutkan harus kita berzaman? Udah nanya, Ada. dijawab pakai dalil, Ada. masih bantah. Ada. Udah dijawab dari tadi Bang. Kalau seumpamanya saya sebentar teman-teman. Kalau saya jawab ada, lalu saya tunjukkan kitabnya, kamu mau taslim nggak? Mana, nggak ada metode kitab zaman, nggak ada. Berarti Anda belum. Ya. Nggak ada metode kitab zaman. Nggak berani dalam ilmu dia. nasab, Nggak ada. berani Berarti taslim Anda dia. belum.
Loh, bukan Loh, taslim. saya belum. Kok bisa saya dikatakan dalam bohong itu ilmu dari mana coba? pernasaban itu nggak ada kitab Sebentar zaman. dulu. Kalau Anda Sebentar bilang dulu, ada, Suara. berarti Anda bohong. Saya Iya. rekam loh. Berarti Anda bohong. Iya, rekam aja. Suara ya, kamu nggak perlu ngerekam saya sekarang. Karena apa? Video-video saya di YouTube, TikTok, ya kan, di Instagram, di Facebook, itu sudah banyak menjelaskan tentang masalah syarat adanya kitab sezaman. Kok mau ngerekam sekarang? Telat kau bangun tidur ya? Sebentar Apa dulu. sih kitab zaman? Sebentar. Iya. Sebentar. Kasihan banget nih Bang. Syarat kitab sezaman itu nggak ada. Adanya kaidah tentang cilukba, nah itu nggak ada. Kalau harus kitab sezaman nggak ada itu. Adanya kaidah cilukba baru ada. Tidak. Harusnya ada. Adanya kawaid adanya. Iya, coba kasih kesempatan saya narasi. 2 menit aja. Kasih kesempatan saya narasi biar kelihatan Anda ini orang berilmu. Dari tadi narasi mulu. Tadi juga narasi. Nggak ada isinya narasi juga, hanya ngaco-ngaco aja. Diam. Apaan narasi itu cuma ngeden-ngeden doang. Ilmu ulama itu tanggung jawab sama ilmunya, ya. Kalau Anda berilmu, Anda diam, menghargai orang bicara. Silahkan. Iya. Selama ini tadi yang Gus Hasan katakan, kamu kemana aja selama ini? Ini udah berapa tahun? Udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah. Sekarang begini Pak ya, kalau emang permasalahan nasab ini belum kelar-kelar, menurut pandangan Anda, kenapa sih Imaduddin, ulama kresek itu, dia ceramah di panggung-panggung, bahkan menantang debat, bahkan udah ada makalah yang mengatakan seandai kata seluruh ulama mengesahkan nasab Ba'alawi, tetap saya menolaknya. Sedangkan di Kesultanan Banten membuka pintu selebar-lebarnya untuk kedua belah pihak datang ya, dari pihak Habaib atau dari pihak Kiai Haji Imad tuh yang menantang, dia menantang kan, seharusnya datang dong. Dan di masyarakat itu dan kenyataannya Kiai Imad nggak datang dengan alasan ya karena Robito nggak datang lah. Nah, sebab kan yang kita lihat ini umat. Terus bagaimana dengan ilmu nasab? Terus larinya ke tendensius, ke personal. Kita haram mencium tangan ke habaib, nggak boleh kita mondok ke pondok habaib. Habib itu Yahudi, Antek Belanda, Yaman. Ini memperkeruh suasana Pak. Kalau antum orang berilmu, tanggung jawab sama ilmunya. Kalau orang pembisnis, tanggung jawab sama duitnya. Iya, habaib mungkin Selesai, udah 2 menit, cukup. Udah 4 menit lebih. Sudah ya. Oke, terima kasih Suara. Saya menghargai ya secara antum bernarasi. Saya hargai. Cuma begini, saya perlu luruskan ya, gitu loh. Ini bisa dibuktikan. Ketika debat Banten, ya kan, itu kan Tubagus Imam Ibrahim selaku panitia, itu kan sudah menyampaikan ya alasan tidak datangnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ke dalam perdebatan dan tidak hadirnya Robito. Itu di videonya ada. Saya sampai sekarang masih nyimpan video itu. Dan pernah saya upload di YouTube saya dan TikTok saya. Silakan dilihat itu. Ya, 3,5 tahun yang lalu ya. Itu kan 6 bulan pasca Kiai Imad itu mempublikasikan bukunya yang berjudul Menakar Keabsahan Nasab Habib di Indonesia. Di situ, Tubagus Imam Ibrahim selaku panitia dan pembawa acara, dia mengatakan, saya sudah mendatangi Robito. Dan Robito itu tidak mau datang. Karena mereka tidak mau memperdebatkan nasab mereka. Gitu loh. Dan mereka juga tidak mau mengirimkan ya delegasi utusan yang mewakili mereka berdebat dengan Kiai Imad. Gitu loh. Nah kemudian, saya datang ke Kiai Imad. Kiai Imad bilang, Robito bagaimana? Ya saya bilang, apa adanya, Robito nggak datang. Dan tidak mengirimkan utusan yang mewakili dia untuk berdebat dengan Kiai Imad. Akhirnya Kiai Imad bilang, ya kalau Robito nggak datang, saya nggak perlu datang. Gitu loh. Cuman, Kiai Imad ini, menurut saya, itu lebih profesional. Kenapa? Karena walaupun dia tidak datang sebab Robitohnya nggak datang, dia masih menghargai jeripayah panitia itu dengan mengirimkan delegasi utusan yang mewakili dia, yaitu Tengku Qori, ya kan, Kiai Salim, dan juga dengan Gus Aziz Jazuli. Itu ada di video itu, ya kan. Nah kemudian, kalaupun di situ ada siapa namanya Hanif Alatos, ya kan. Nah ketika ditanya
masing-masing dari mereka, mulai dari Kiai Qurtubi, Hanif Alatos, Rumail Abbas, Wafi, Idrus Romli, semuanya itu ketika ditanya oleh panitia, Anda mewakili siapa? Apakah Anda mewakili Robito? Tidak. Kami mewakili pribadi kami sendiri. Nah, dari video ini, ya, dari keterangan panitia ini, kita bisa melihat siapa yang lebih profesional di dalam menghargai jerih payah panitia di Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika Anda mengatakan Kiai Imad itu pernah menantang, ya, 3 hari 3 malam untuk berdebat, iya betul. Kiai Imad memang mengatakan, saya siap berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam, ya kan? Tapi begini, yang ditantang Kiai Imad itu ada nggak yang berani menghadapi? Nggak ada, gitu loh. Siapa? Ya kan? Oh, itu ada Gus Wafi, ada ini. Loh, Wafi bukan Ba'alawi, Pak. Wafi bukan Ba'alawi, Pak. Gitu loh. Jadi dia tidak punya hak untuk membela Ba'alawi, tidak punya hak dia, Pak. Gitu loh. Karena apa? Karena dia bukan Ba'alawi, sehingga dia tidak tahu menahu tentang masalah kronologi bagaimana nasabnya Ba'alawi bisa terisbat, gitu loh. Itu yang pertama, ya kan? Nah, kemudian kalau kita pahami secara ilmu balaghah, ya, apa yang dikatakan oleh Kiai Imad itu, saya siap berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam, itu dalam ilmu balaghah konteksnya adalah kalimatul am yuridu bihal khas. Kalimatnya umum, tapi tujuannya jelas kepada siapa? Ya kepada Ba'alawinya, bukan semua orang di luar Ba'alawi. Itu yang harus Anda pahami. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, ketika Anda mengatakan bahwasanya Kiai Imad itu, walaupun ulama seluruh dunia itu, ya, mengakui nasabnya Ba'alawi, ya, saya tidak akan terima. Nah, apakah benar Kiai Imad mengatakan seperti itu? Benar. Tapi Anda lihat klarifikasi Kiai Imad bagaimana? Apakah benar kalimatnya seperti yang Anda pahami? Tidak, gitu loh. Artinya begini loh, walau aftal muftun, ya, walaupun semua ulama itu berfatwa akan keabsahan nasab Ba'alawi, nasab itu nggak bisa difatwakan, Pak. Nasab itu diisbat, Pak. Anda harus paham itu. Makanya kalau tidak paham bahasa itu, Anda jangan mengkritisi orang, pahami dulu bahasanya biar nggak diketawain orang, gitu loh. Oke, Pak, boleh gantian, Pak. Silakan, Ya, silakan. silakan. Oke. Silakan. Jadi mungkin di sini penonton juga paham kali ya, konsepnya berarti Kiai Haji Imad itu konsepnya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Konsepnya Loh, ingat kok tuh. bisa? Loh, diam dulu, jangan dipotong. Nanti tadi Anda bicara, saya diam. Ya, kalau Anda punya ilmu, hargai, pakai ilmu Anda. Loh, saya Oke. tidak potong. Saya cuma nanya, kok bisa Anda mengatakan begitu? Lanjut. Oke, berarti di sini udah jelas ya. Berarti Kiai Haji Imad itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Sebab kalau ada orang ada etikat baik, ingin mencari suatu kebenaran, dia nggak ada sekat di antara siapa yang mau diajak dialog. Nggak ada sekat. Seharusnya siapapun yang mau dialog dengan saya, karena konsep saya itu mencari kebenaran, saya akan terima. Itu yang pertama. Diam dulu, jangan ketawa. Anda jangan cengenges kayak anak kecil. Anda punya ilmu, hargai ilmu Anda. Saya juga mau tertawa. Ya. Begini ya, mohon maaf ya, saya potong dulu sebentar ya, sebelum saya lupa ya. Begini loh ya, Anda mengatakan tadi, ya kan, bahwasanya kalau Kiai Imad itu mencari kebenaran bukan pembenaran, harusnya dia mau berdiskusi dengan siapapun atau mau berdebat dengan siapapun. Itu logika yang keliru, teman-teman. Kenapa? Karena begini ya, ketika kita berbicara tentang ilmu nasab, ya kan, maka kita ini nggak bisa bicara dengan orang jual es cendol. Kita harus bicara dengan ahli nasab. Nah, ahli nasab dari Robito itu siapa? Maktab Daimi, bukan tukang cendol, bukan tukang sate. Nggak bisa seperti itu. Jadi begini, Gitu loh. Pak. Kalau kita Kiai mau Haji bicara Imad- tentang masalah Iya, farmasi, Imad- kita iya, harus Imad- melihat kepada Imad juga dokter-dokter bukan yang ahli memang nasab. aktif di bidang Iya, farmasi, hanya gitu loh. sekedar Ban, dengerin dulu meneliti. deh, Ban. Pak, diam dulu. Dengerin Pak. dulu Maaf, deh. Pak, ya, saya potong Pak. Anda itu tidak mau Nabrak mendengarkan dulu, orang. bukan. Sekarang Ya. begini ya, kalaupun Kiai Saya Imad dari itu bukan tadi ahli bicara, nasab, Saya sebentar belum dulu. bicara tadi. Kalaupun Kiai Imad itu bukan ahli nasab, ya kan? Kalaupun Kiai Imad bukan ahli nasab, kemudian dia mau bertanya tentang ilmu nasab, dia nggak mungkin nanya kepada tukang cendol, ya kan? Karena apa? Di Oke, Quran jelas, siap. Pak, fas'alu Logikanya ahla sangat dzikri in kuntum la ta'lamun. Oke. Bertanyalah kamu kepada Oke. ahlinya. Kalau kamu tidak paham, maka yang ditanya sama Kiai Imad itu siapa? Karena ini berkaitan dengan nasabnya Ba'alawi, yang punya otoritas di dalam Robito Alawiyah itu adalah maktab daiminya.
Lu Oke, gimana sih? oke ya. Ini kita pakai Gitu aja nggak Enggak, paham, Bang. mau Lu diskusi paham di nggak sini dulu? bagaimana? Iya, lu paham nggak? Nah, mau gantian nggak? Gantian Nanti, dulu. Gus, Santai, ini ngopi, ngopi, kayaknya ngopi. Bukan error masalah ini, ganti, gini Santai. suara, bukan masalah Kok gantian. Anda Kamu ini kayak paham orang nggak ngebet, itu? ngebet mau nyerang saya. Bukan, Ini kamu agak error paham ini. nggak itu? Enggak, lu Ya kayak santai Kamu dulu, paham nggak saya itu? bicara, ya. lu pahami Santai. dulu. Suara, kamu paham nggak apa yang kita diskusikan ini? Emang Anda ini Diskusi itu bukan Tuhan. Nggak paham. Kok lari ke Tuhan itu gimana sih? Waalaikumsalam. Hah? Boleh Lari kasih ke Tuhan. masukan nggak, Os? Sebentar, Ya, Gus. silakan. Anda ini mah harus sepaham sama pemikiran Mbak Suara, Anda. boleh Dulu, saya mau boleh bicara. diam sebentar nggak? Iya. Nah, gini. Yang lain juga pengen bicara, beban. Gini Enggak ya. sih. Coba Bapak saya ini mau melotos mulu. kasih masukan sedikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suara, memang kata Gus tadi ada benarnya juga. Saya bukan mukibin, saya bukan mukimat ya. Saya tengah-tengah. Memang secara bahasa, kalau ahli nasab itu yang dipermasalahkan nasab Ba'alawi. Jadi kalau yang jawab bukan dari pihak Ba'alawi itu bukan namanya pertanyaan, Bang. Ya, contoh tadi Gus Wafi yang menjelaskan. Dia itu dari marga apa? Kan seharusnya Gus Wafi itu bukan dari apa saya dengar tadi ya pembicaraan dari awal Gus Wafi itu nggak mewakili Ba'alawi, sedangkan Kiai Imad itu membutuhkan penjelasan dari pihak Ba'alawi. Kok yang jawab bukan dari pihak Ba'alawi gitu loh. Oke, ini Pak ya, saya jelasin Pak Dalil ya. Boleh gak saya bicara sama Pak Dalil? Boleh silakan. Begini Pak, ya ini contoh analogi anak SD Pak. Ya, saya pakai analogi anak SD Pak ya. Saya suara hati ingin meneliti domba Garut. Berarti yang saya harus lakukan apa? Saya harus datang, saya beli domba Garut atau saya datang ke Garut, saya beli domba Garut, saya teliti. Kayak apa ini domba Garut? Itu namanya penelitian. Saya beli dulu dombanya, saya cek dulu dombanya, saya lihat dulu dombanya. Perbedaannya apa? Domba biasa sama domba Garut, apa domba sama domba biasa. Nah, dikarenakan saya udah beli, saya udah lihat, saya udah cek, di situ saya tahu perbedaannya. Nah, Pak Imad ini dia menganalogikan penelitian ya, bahwasanya dia ini menyematkan dirinya, dia ini pakar nasab tuh meneliti nasab Ba'alawi. Siapa yang diteliti nasab Ba'alawi? Tapi dia nggak mau datang ke objeknya, ke pelakunya. Dia cuma berbicara di koar-koar bahwasanya ada di kitab ini bahwasanya nasab Ba'alawi putus menurut ulama ini. Itu yang pertama, Pak. Terus narasinya dia di samping bertolak belakang dengan hukum agama, bertolak belakang juga dengan hukum negara. Apa yang mereka katakan? Bahwasanya kita pribumi. Jangan mau kita dijadikan jongos sama antek-antek Belanda, kita pribumi. Pak, maaf Pak. Istilah pribumi dan non pribumi itu sudah ada undang-undangnya di tahun 2008 nomor 40 bahwasanya dilarang menyematkan pribumi, istilah pribumi. Nasab aja yang dibahas. Udah. Sebentar ya, sebentar Mas Suara. Kan tadi kan sudah diundang pihak Ba'alawi kan, kata Gus tadi, Gus Mustafa katanya nggak datang. Nah, Gus Mustafa sudah datang ke Ba'alawi, nggak usah bahas masalah nasab. Kan itu sudah clear kan? Si Ricik Nah, gitu itu loh. ngomong pribumi, Ricik. Nah, sampai kok narasinya kok sampai pribumi bahas itu sudah karena pihak Ba'alawi nggak mau duduk berbicara bahas nasab dipublikasikan. Ya, makanya di sini kan saya berbicara, kok bisa terjadi hal seperti itu? Kan kita sebagai orang awam ya, sebagai orang awam, akhirnya kan kita juga punya pikiran loh. Memang kalau memang Ba'alawi itu nasabnya sudah tersambung ke Rasulullah, harus dia menjelaskan. Disitulah harus ada adu kekuatan, adu nasab, adu keilmuan nasab. Harusnya gitu. Kalau nggak gitu, akhirnya kan buat framing kayak Imad. Saya nggak bela kayak Imad loh ya. Dia supaya supaya pihak Ba'alawi mau datang. Udah bukan, nggak usah terlalu gitu loh, Mas Suara. memaksakan diri untuk dicintai. Kami ini orang Indonesia udah paham dengan bagaimana Gimana itu, perlakuan Nabi. Pak Suara? Jadi ini kalau gini terus, kalau nasab ini gini terus, akhirnya nasab nggak akan selesai. Kalau ada diskusi nanti
ketemu titik yang mana yang benar, nanti mana yang salah. Kalau memang kayak Imat adu datanya kalah, berarti kita harus mengakui Mbak Alawi itu benar. Kalau memang itu nasab Mbak Alawi yang salah, berarti harus mengakui gitu loh. Saya mencintai semua, memang undang-undang di Indonesia kita sama-sama mencintai negara Indonesia, itu nggak usah dibahas, kita bahas nasab Bang di sini Bang, gitu loh. Iya, bahas nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dan jangan disamakan Pak Alawi dengan domba Garut, Bos. Hah? Jangan disamakan Pak Alawi dengan domba Garut, kok sampai ke domba Garut. Itu kan contoh sederhana anak SD. Dikasih contoh sederhana. Silakan. Yang lain yang pengen ngomong silakan. Iya. Nah, nggak baca cukup ini untuk suara cukup. Beban. Ya, yang lain. Nggak usah apa Dari sih, pihak pengen yang dari pihak mengerti kontra kita, protesis ya. Ya. nggak usah terlalu Panglima pengen Badari silakan. nggak usah pengen terlalu dicintai, Beban. Udah, nggak santai aja. Perbaiki Mungkin akhlak. Bang Kayu ditanya Bang, ini mau dikasih waktu untuk Badari itu oleh host. Ya, silakan. Yang pihak kontra protesis dulu, silakan. Badari silakan. Nggak ada yang kontra. Tesis itu bagus, udah cakep. Mudah-mudahan semuanya berkah. Ya Imat Ali. Badari. Silakan 1 menit. Panglima Badari silakan. Ini mau Oke, jadi begini izin ya untuk Gus Hasan, untuk Ya, silakan. Pak Host. Dari tadi saya menyimak narasi dari Gus Hasan yang membuat saya ini jadi bingung. Jadi begini Gus Hasan, Anda selalu membicarakan nasab daripada Ba'alawi, namun Anda sendiri tidak mengerti bahwasannya Anda sendiri memiliki nasab yang disitu pun sama persis dengan Ba'alawi. Jadi poinnya menurut saya Anda itu harus introspeksi yang pertama. Yang keduanya, jikalau Anda bicara seperti itu, jadi saya juga memiliki hak untuk bicara mengenai nasabnya jenengan. Jadi Ya, silakan. Anda menunjukkan bukti isbat nasab satu saja dari nakobah yang mau di Indonesia mau di luar Indonesia, bisakah Anda menunjukkan bukti itu? Bukti nasab siapa? Terima kasih. Bukti nasab siapa ini? Nasab Anda kan dari Anda. Bukti nasab Anda sendiri. Oh, nasab saya. Lalu kenapa nasab saya harus diteliti? Oke. Terus balik Itu dong. sama Kenapa dengan nasab halnya Anda? secara logika, Iya, diam, secara suara diam. logika, secara ilmu logika, ya secara ilmiah. Jikalau Anda bertanya, saya pun yang bukan Ba'alawi pun saya wajib bertanya juga dong. Nah, begini ya. Anda harus Panglima ya. introspeksi dulu, Ya, Pak Hasan. Oke. Begini ya, Panglima ya. Anda yang perlu Anda pahami begini ya. Begini ya. Kenapa kita harus mempertanyakan nasabnya Ba'alawi? Bahwasanya dia itu tersambung apa tidak ke Rasulullah? Karena mereka ini ya di setiap panggung-panggung acara formal maupun non formal, ya kan? Mereka ini selalu memproklamirkan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, sehingga di sini ada tuntutan bagi umat Islam sebagaimana ya yang tertulis dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah ya juz 2 halaman 538. Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghirah fi hadzal nasab syarif wa dhabtuhu, ya kan? Nah, seharusnya bagi setiap orang dari kalangan umat Nabi Muhammad ayyakuna lahu ghirah, dia harus punya kepedulian fi hadzal nasab syarif, terhadap nasab yang mulia ini, wa dhabtuhu, dan ikut menelitinya. Tujuannya apa? Hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sehingga tidak ada satupun orang yang berani mengaku-ngaku sebagai bagian dari keturunan Nabi Muhammad
illa bihaqqin, kecuali dengan membawa kebenaran bukti dan dalil. Lah pertanyaan saya, apakah saya pernah di panggung-panggung formal maupun non formal, di setiap platform media sosial yang saya miliki mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi? Pernah nggak saya? Nggak pernah. Betul, Gus Hasan. Tidak pernah. Panglima Tidak Badari pernah. boleh saya potong nggak, Panglima Badari? Saya Nggak usah, suara udah cukup waktumu. Nggak punya ilmu, maaf nggak ya usah ngomong host, gitu. saya izin bicara lagi host. Saya potong dari Nggak usah. Nggak usah. Udah selesaikan dulu Badari. Nggak usah. Tadi Udah. ya, diam. Usah dikasih Tadi kesempatan. Go, host. Kasih Biar waktu Badari. suara hati untuk bicara dulu sebentar. nggak apa-apa. Kok jangan ini kok panik, nggak usah panik, nggak usah nangis, ngopi. Iya, emang lu nggak punya ilmu. Sudah Habis cukup ilmu. waktunya, Mbak. Tinggal Badari fokus. Yang dari protesis, ntar dulu. Ya, silahkan, Bang Suara. Nah, Iya, tadi kan si Panglima Badari begini host ya, menanyakan nasab Gus Hasan kan. Terus Anda sibuk dengan nasab orang lain, terus Panglima Badari balik nanya, terus nasab Anda kayak gimana? Terus katanya Gus Hasan tadi, diem lu Gus, diem lu. Anda Gus, itu salah, Anda itu sudah salah diam. itu. Narasi Anda itu sudah salah, gitu loh. Bagaimana orang suruh diam? Narasi Anda sudah salah. Orang Kita kagak itu punya nggak ilmu, sibuk, suruh ngomong. kita ini nggak sibuk ngurusin nasabnya Ba'alawi. Yang kita urusin ini adalah klaim daripada Ba'alawi. Anda ini tidak paham-paham. Betul. Bagaimana mau bicara Anda ini? Oke, diam. Narasi aja Oke, nggak diam. bisa, Yang gitu loh. saya simpulkan dari ucapan Anda, saya ini nggak pernah mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad, berkoar-koar panggung-panggung seperti itu kan? Dan memang betul. Memang betul kan? Memang Iya, betul. diam dulu. Nggak usah panik, Betul. santai. Nyantai, ngopi, nggak usah panik, santai. Saya udah tangkep kok. Apa yang panik, ngaco aja kamu. Jangan ada kamu ngomongnya yang benar. Ada Ya, diam dulu. provokasi Sekarang juga. saya nanya. Berarti kan di sini. Nah, sekarang saya nanya sama Anda. Sebentar, Dari teman-teman, Panglima sebentar. Badari, sabar, Ya, santai itu dulu. bicara Panglima sebentar, Badari udah santai lama dulu. nggak bicara. Panglima Badari santai Jadi dulu. begini, saya menangkap poin. ntar. Udah lanjut Bang Suara. Ntar. Bentar. Dari 4 juta habaib ya yang ada di Indonesia, siapa sebutkan 5 aja yang keluar-keluar panggung-panggung saya cucu Nabi, saya cucu Nabi. Itu Ayo. si Bahar. 5 orang aja kenapa semuanya kena? Kan Balawi banyak. Gimana sih, Pak? Mikir dong, Pak. Kupret. Ayo. Lo kok ketawa? 5 ya, Aduh, 5 ya, kocak tuh. 5 ya, Enggak, sebentar. Silakan Gus, silakan. 5 ya, Sebentar. Agak 5 punya kan? ilmu lo. Ya, silakan. 5 ya. Oke, 5. Teman-teman, ya teman-teman. 1, Bahar Smith, jelas itu sudah semua orang tahu, ya. Kemudian, yang kedua, coba lihat itu video-videonya Hanif Alatos ketika ngisi kajian di Markas Syariah itu, lihat itu. Berapa banyak dia mengatakan kami ini adalah ahlul baitnya Nabi, keturunan Nabi, habaib adalah cucu Nabi. Itu banyak tuh Hanif Alatos tuh. 2. Yang ketiga, Novel Ali Drus dari Solo tuh. Tuh. Ya. Yang keempat, Rehan. Ya, Rehan Al-Gadri, itu yang viral itu. Ya, yang kelima. Pengen tahu yang kelima? Iya. Pengen tahu yang kelima? Taufik Assegaf, ketua RA-nya. Yang keenam, ya, yang keenam, Novel Jindan. Itu banyak videonya tuh. Gus, Yang ketujuh, Gus, sabar Habis dulu. dilanjangi lo Sabar bukan. dulu. Biasanya kan begini. Sekarang minta 5, nanti pas sudah selesai 5, baru minta 10. Ntar dulu yang selanjutnya. Silakan. 5 tadi udah 5 tadi ya. Telanjangin Gus. Nanti kalau minta 10 dikasih juga nanti. jadi begini loh suara ya. Begini loh suara ya. Saya tuh begini suara ya. Saya tidak ingin membahas personal orang, ya kan. Tapi marilah kita bahas. Gus Hasan, kok jadi edah begini Pak Hasan. nasabnya, gitu loh, ya kan? Pak Hasan, Kok edah Anda ini nasab seakan-akan ini? Anda ngeframing saya. Yang Loh, saya kok memframing bicarakan sampai? dari tadi itu, ya dengerin. Saya menangkap apa tadi jawaban yang Anda ucapkan, saya menangkap semuanya. Itu menurut saya itu kembali lagi ke introspeksi diri Anda pribadi. Ya, kalau Anda membawa nama umat, ya, membawa nama umat di atas namakan itu mengungkit nasabnya Ba'alawi, Pak. Indonesia ini jutaan orang, Pak, puluhan juta orang, hanya Anda kelompok-kelompok Anda saja itu yang mempertanyakan nasab Ba'alawi. Lantas di mana puluhan orang yang tidak menanyakan nasabnya Ba'alawi?
Kan dari dulu sampai Itu. sekarang yang namanya nasabnya zuriyahnya Kanjeng Nabi itu selalu dipertanyakan dengan orang-orang yang kata saya orang tersebut itu mempunyai faham-faham Wahabi. Oke. Mas Panglima, Sudah sampai selesai? nggak paham, Mas Panglima. Tentang Sudah selesai ya Panglima ya? Ya, gini, Sudah selesai ya? sebentar, Gus. Oke. Enggak. Gini Bang Dalil, saya mau klarifikasi dulu, ya kan? Orang-orang Wahabi yang mempertanyakan nasabnya Pak Alawi siapa? Coba sebutkan namanya. 2 aja, jangan banyak-banyak. 2 aja. Siapa namanya? Orang-orang Wahabi. Ya banyak. Saya tidak Enggak, mau 2 aja, menyebut 2. personalnya ya. Saya tidak mau San. menyebutnya. Saya Sebutkan tidak minimal mau 2. menyebut personalnya. Loh, kenapa Ya, Anda menyebut intinya itu geger Wahabi? nasab Gini loh, gini ini ya, gini bukan Panglima ya. hanya Tolong dengarkan sekarang. dulu ya Panglima. Panglima tolong dengarkan dulu ya. Begini Panglima ya. Ketika Anda menyebutkan, ya kan, orang Wahabi, ya kan, maka kita harus cross check itu kebenarannya, ya kan. Orang Wahabi yang mana yang mengkritik nasabnya Ba'alawi atau mempertanyakan nasabnya Ba'alawi, orang Wahabi yang mana? Sebutkan 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Kayak tadi tuh, suara kan bilang sama saya nih, sebutkan 5 orang Habib yang aku ngaku di panggung-panggung. Saya sebutkan, bukan hanya 5, 7 loh. Sekarang saya kembalikan pertanyaan Anda. Jawab dulu. Selesaikan dulu, jangan lompat-lompat. Sebentar Jawab dulu. Saya kembali. Anda sudah lompat-lompat. memframing Anda. orang. Anda Sekarang sudah begini, memframing orang. keturunan zuriyah Nabi Jangan mana? lompat-lompat. Dengerin, Jangan dengerin. lompat-lompat. Keturunan Jangan- zuriyah jangan- Selesaikan dulu. Nggak yang usah. mempertanyakan Panglima. nasabnya Ba'alawi. Simpel, Panglima. Pak. Itu logika dasar, Panglima. Pak. Iya sudah, nanti kita jawab Itu logika Cuma dasar. Iya. Cuma kan begini, cara kita berdiskusi ini kan satu persatu kan kita bahas kan, supaya titik temunya ketemu kan gitu loh. Nah sekarang Anda mengatakan bahwasanya tidak ada para ulama-ulama yang mempertanyakan nasabnya Ba'alawi, kecuali hanya Anda ini, ya kan? Nah yang saya tahu dari dulu itu yang mempertanyakan nasabnya Ba'alawi itu adalah kelompok Wahabi. Nah pertanyaan saya, kelompok Wahabi ini sebutkan 2 orang saja, dalam kitab apa mereka itu mempertanyakan nasab Ba'alawi? Dalam kitab apa? Coba sebutkan. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita bahas yang lain. Saya siap melayani Anda 24 jam. Gitu loh. Saya tidak mau menyebut personal orang, apalagi Sebentar. Biar diskusinya tertib, setiap ada yang bertanya, jawab dulu. Ntar kalau pengen nanya balik, silahkan. Nah, jawab dulu Panglima Badari. Setuju. saya jawab ya. Saya tidak mau membawa-bawa nama personal, apalagi membawa-bawa ulama. Sekarang begini saja Pak, ini logika dasar. Sebentar, Jawab jangan dipotong. dulu. Bukan jawaban itu, bukan Jangan jawaban. dipotong. Jawab dulu. Bukan jawaban. Keturunan Nabi, katanya ilmiah gimana? Allahu Akbar. Ini nggak tertib nih kalau diskusinya kayak gini. Kayak tadi itu saya kasih Lah kok contoh. Anda kocar kacir, saya tanya zuriyah Nabi mana? Akbar. La ilaha illallah. Zuriyah Nabi mana yang sekarang mempertanyakan asal? Bentar dulu. Saya terangin dulu. Tadi itu kan Bang Suara menanyakan 5 orang. Dari kalangan Ba'alawi yang di panggung-panggung, yang di publik mengaku sebagai zuriyah daripada Rasulullah SAW. Sudah dijawab oleh Gus Hasan, bahkan lebih dari 5. Nah sekarang Gus Hasan menanya 2 Wahabi tadi itu. Nah silahkan Panglima Badari jawab. 1 siapa, 2 siapa? Oke, kalau saya tidak mau menjawab gimana? Ya silakan Gus, gimana Gus? Kenapa Gus? Turunkan kalau tidak. Kalau nggak mau menjawab berarti dia framing. Tidak tanggung jawab, turunkan. Logika dasar. Kalau Anda mempercayai adanya keturunan Nabi Gus Raden, turunin. kalau Anda Cuma juga tanggung kita jawab, ngobrol turunkan. sama Harus orang tegas. yang hobi video call sek. Turunin. Nanti dulu Bang Andi Lau. Jangan Begini. Saya nggak sama kasih waktu Gus sama Hasan Gusnya ini bicarakan barusan kan ya. Saya Saya mau lanjut nggak sama Gus Hasan? bicarakan gini ya, oke. Saya mau bicara dulu ya, gini teman-teman ya. Dalam konteks berdiskusi, ketika kita menyebutkan siapapun itu kelompok, ya kan, ataupun personal, ya kan, ataupun siapa, itu tidak menjadi tabu dalam perdiskusian, gitu loh. Karena itu bukan bentuk penghinaan, gitu loh, ya kan? Karena setiap umat Islam, mau dari sekte manapun, Ahlus Sunnah kah, Syiah kah, Wahabi kah, itu punya hak untuk mempertanyakan, gitu loh. Jadi ketika Anda menyebutkan, sebentar dulu Panglima, kenapa Anda ini kok tidak mau mendengarkan saya, gitu loh. Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya, sementara pertanyaan Anda tadi sudah saya jawab semua loh.
Dari mulai Anda mempertanyakan nasab saya Nggak ada jawab. yang, nggak Dari ada yang mulai masuk, Pak. Nggak ada yang masuk sama sekali. Oke. Oke, Anda sebentar. bicara dari Teman-teman. tadi itu ilmiah. Oke, Bu Sasan, teman-teman, saya boleh saya nggak? mau tanya dulu ya, teman-teman. Saya mau tanya dulu ya, teman-teman ya. Sebentar Kira-kira jawaban saya terhadap Jangan pertanyaan kemana-mana. Panglima tadi itu masuk akal nggak menurut sampean itu jawaban saya? Masuk akal.